Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Stipa IC yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keberkahan. Berikut akan saya memberikan satu rangkuman ya atas rapat dosen kemarin. Persiapan semester ganjil 2021-2022 jika ada kebijakan dari pemerintah ya. Seperti kita ketahui bahwa sudah banyak ya vaksinasi ya, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Seandainya nanti ada kebijakan lampu hijau untuk uji perguruan tatap muka, namun dari pihak kampus Stipa IC akan memberikan kebijakan juga, misalnya tatap mukanya 50% dan tatap maya 50%, dan diharapkan nanti bisa menggunakan sistem flip classroom, yaitu di mana perkuliahan biasanya tugas diberikan untuk kebijakan di rumah dan penjelasan ataupun perkuliahan ada di kelas. Sekarang terbalik ya, jadi tugasnya dikerjakan dalam kelas saat pertemuan berikut pembahasan, sementara penjelasannya bisa melalui satu tutorial atau memberikan suatu materi melalui e-book maupun PDF ya. Dan ini tetap muka 20%, tetap maya 50%, sehingga terjadilah menjadi suatu blended learning. Ataupun nanti ada yang 100% tatap maya, misalnya mata kuliah tertentu ya, MKDU atau mata kuliah berkeahlian seperti Digitek ya, digital teknologi informasi, itu bisa dengan satu tutorial, atau computer application itu bisa dengan tatap maya 100%, sehingga akan mengurangi kehadiran tatap maya di dalam ruang kampus. Kampus pun akan menerapkan suatu prokes ya, protokol kesehatan yang ketat ya, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Baik, kemudian intinya ya akan kita bahas tentang pemanfaatan sepada ya, plus ya. Kenapa sepada plus ya? Karena ada penambahan fitur ya yang perlu kita ketahui, dan juga beralihnya siakat ke e-kampus. Intinya sama ya, tapi akan memberikan suatu keefektivitasan ya, kemudahan untuk kita semuanya. Baik, kalau gitu langsung saja kita masuk ke sistem sepada. Nah, saat kita akses ke sepada Stipa IC Jakarta ya, kemudian di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian nanti sudah ada e-kampus ya, tombol e-kampus, siswa admin, e-perpus, kalender akademik, dan profil. Nah, tapi kita lebih fokus pada kampus dan profil ya, dua inilah yang terbaru. Untuk yang lainnya saya pikir sama ya seperti semester sebelumnya. Baik, kalau kita langsung aja ke login ya. Nah, saya masuk sebagai dosen. Nah, untuk user dan admin masih sama ya seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Nah, biasanya kalau udah pernah login itu udah langsung tampil seperti ini, tinggal klik login saja. Setelah login, nanti coba Bapak Ibu cek lagi mata kuliah yang diampu apakah sudah terinput semua di sini ya, di bawah ini. Disinilah daftar beberapa mata kuliah, yaitu ini mata kuliah saya sendiri misalnya ya. Ini ada beberapa mata kuliah 1, 2, 3, 4, 5 ya, reguler dan non reguler. Dan kemudian akan ada mata kuliah semester lalu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu masih mengakses lagi file-file yang ada di semester sebelumnya. Tapi mahasiswa sudah nggak bisa, karena ini ada hidden from student. Untuk Bapak Ibu dosen masih bisa melihat mata kuliah sebelumnya. Artinya ini sudah tidak terpakai untuk semester ini, tapi bisa diakses. Nah, ini ada tandanya ya. Oke, baik. Setelah itu, sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang yang e-kampus dan sebagainya, kita perhatikan dulu mata kuliah yang perlu Bapak Ibu isi sebelum perkuliahan. Di sini mahasiswa belum ada karena belum mengisi KRS. Misalnya kita lihat salah satu contohnya. Di masing-masing course ya, itu sudah kami siapkan untuk 16 sesi. Nah, biasanya ini udah ada starting point-nya. Silakan Bapak Ibu update sendiri ya. Ini sebagai contoh saja. Silakan customize, silakan isi lagi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di kelas Bapak Ibu sekalian. Masing-masing Bapak Ibu punya kebijakan, apakah itu kehadiran sekian persen atau apa ya. Silakan dibuat sendiri lebih menarik ya, dan untuk kesepakatan dengan mahasiswa. Attendance list ya, di sini sudah dibuatkan, dan ini kita klik dulu aja. Ini untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti setiap course harus mengisi daftar hadir.
atau hadir. Untuk melihat sesinya klik di sini ya, di all, kita klik all, dan nanti di sini untuk apa namanya, saya buatkan ada 18 tanggal ya. Kenapa? Intinya kan 16. Karena di tanggal ini itu adalah biasanya kosong untuk silent week ya, minggu tenang. Minggu tenang, dan juga untuk antisipasi ketika Bapak Ibu berhalangan ya, silakan bisa mengganti di tanggal yang lain. Atau begini, misalnya di pertemuan gua Bapak Ibu berhalangan, tinggal ubah aja tanggalnya. Ini contoh hari Sabtu ya. Kalau misalnya yang di reguler ya, Senin, Selasa, Rabu, boleh dirubah tanggalnya. Misalnya ini kita ubah ya, kita klik edit, kemudian yang tadinya tanggal 25 September, kita ganti pertemuannya di tanggal misalnya 27. Ini ubah aja Ibu ya, 27 ya, misalnya tanggal 27. Oke, tanggalnya berapa? Tanggalnya malam. Kebetulan mereka bersedia untuk malam jam 7 ya, jam 7 sampai jam 21 lah misalnya kan. Contoh aja ya, contoh aja. Boleh ya, boleh. Ini yang ada yang dirubah ya, dan save changes. Klik save changes, nanti akan berubah. Masih pun aksesnya di tanggal tersebut ya. Kali ini sebagai contoh aja, saya cancel aja. Nah, itu untuk yang perubahan jadwal ya, perubahan jadwal perkuliahan untuk makeup dan sebagainya. Nah, nanti jika pada akhir pertemuan udah selesai semua, hapus saja yang 2 yang nggak kepake ya, sehingga jadi 16 pertemuan. Nah, ini sebagai contoh saja. Kita kembali ke yang ini ya, halaman course-nya. Ya, di halaman course ini kehadiran ya, setiap itu mahasiswa mengisi. Bapak Ibu nggak perlu lagi mengisi attendance record ya seperti sebentar lalu. Jadi hanya untuk mahasiswa saja, dan Bapak Ibu bisa melihat ya, oh ya, untuk melihat kehadirannya saya pikir Bapak Ibu udah tahu ya. Kita ulangi lagi ya, untuk klik ini ya. Jadi untuk melihat kehadirannya cukup lihat di sini nih. Klik sini, siapa aja yang hadir ya, kita klik. Nah, ini masih kosong ya, karena belum ada mahasiswanya. Mahasiswa belum mengisi KRS, sehingga belum ada mahasiswanya. Nah, yang terlihat nih, siapa yang P, siapa yang nggak P. P itu artinya present atau hadir ya. Nah, itu sebagai contoh aja. Kita klik, oke, kembali. Nah, di sini ada ini isian di update, nulis lah ini untuk tombol pemanfaatannya, apakah Bapak Ibu menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp, menggunakan Google Meet, atau menggunakan GC Meeting. Dan jika nanti menggunakan WhatsApp grup ya, biasanya itu pasti ada grup WA-nya. Sedangkan link grupnya pindah di sini, ubah ya, sehingga nanti ketika mahasiswa yang belum gabung di WA group, klik ini langsung menggabung ke grupnya, group inviting ya. Nah, kita jangan lupa Bu, ini di turn editing on dulu ya, ketika kita ingin mengubah segala sesuatunya. Bagaimana cara mengubah, masukin linknya? Saya pikir Bapak Ibu udah tahu ya. Contohnya gini aja, contoh aja langsung kita klik edit ya, kemudian edit setting. Setelah itu kita klik tombol gambar WhatsApp-nya, di mana di sini. Klik aja ya, kita klik, kemudian kita udah menyiapkan linknya, klik sini nih, klik saja. Nah, boleh kita klik sini. Untuk menghapusnya biar cepat, Ctrl A dulu, Ctrl A, lalu timbahkan, Ctrl V, klik Ctrl V, akan berubah ya. Nah, baru create link. Nah, sudah selesai. Nah, baru setelah itu kita save aja. Save and return to course. Ini udah terupdate dengan link WA group. Nah, kemudian kita bawa, silakan Bapak Ibu isi sendiri ya. Ini topik 1 sampai 6, 7, 8 apa ya, sebagai RPS-nya lah ya, rencana per bulan semester, sehingga nanti mahasiswa ketika udah akses, udah tahu nih apa yang akan dibahas. Meskipun setiap pertemuan itu akan berubah ya, nggak apa-apa ya, tapi yang penting udah ada perencanaan. Ini untuk UTS nanti, dan ini untuk yang silakan Bapak Ibu isi sendiri. Contohnya yang sudah saya buat ya, misalnya saya berikan contoh di mata kuliah, salah satu mata kuliah yaitu kita kembali ke dashboard aja ya, biar mudah untuk mencari mata kuliahnya. Oke, ke dashboard ya, kita masuk ke sini nih ya, ke mata kuliah Digitek. Nah, di ini ya, kita klik ya, klik.
Nah, di sini. Ini contoh ya, contoh yang udah saya buat, sehingga ini untuk sekian pertemuan ya, itu sampai pertemuan ke-16 ya. 16, bahkan sudah ada video tutorialnya semua, tapi bisa kita setting ya, kapan masih bisa akses, kapan tidak ya. Contohnya seperti ini, tadinya available, ini bisa diakses tanggal 13 September. Ini pun sama ya, ini pun sama. Tanggal 27 September, seminggu kemudian. Nah, ini cara settingnya bagaimana? Cara settingnya adalah boleh kita klik edit ya, edit. Nah, tanggal 7 berarti tambah 7 ya, tanggal 4 ya, ada di sini. Restrict access nih. Nah, kita klik coba ya. Klik. Nah, klik add restriction. Kapan nih? Date-nya aja yang kita klik, yaitu tanggal 14 ya. 4, 7 tambah 7 berarti 4 Oktober. Tanggal 4, klik 4-nya, ini ke Oktober. Oktober 1, jamnya kapan? Jamnya pagi ya. Misalnya jam 7 lah, 7.50 mulai bisa diakses misalnya. Boleh dibuat 1 hari sebelumnya. Save changes. Nah, nanti akan ada tampilan label ya, tombol seperti ini. Nah, ini ya, 4 Oktober ya, jam sekian baru bisa akses ya. Ketika masih klik ya, kalau ini masih bisa ya, PDF ya, silakan. Tapi kalau untuk yang ada tugas macam-macam itu nggak bisa. Akan ada notifikasi, you are not allowed to access this ya, before bla 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 ya. Nah itu, oke. Baik, kita langsung aja kita bahas ke e-kampus. Jadi untuk e-kampus dan sebagainya ya, mengacu kepada profil. Nanti di tombol Bapak Ibu ya, profil, klik aja. Ada 2 tombol di dalam profil ini, sehingga Bapak Ibu nggak perlu buka link yang lama. Cukup ini untuk link akun Google ya, Google Drive, berbagai macam file yang punya waktu SK, tugas mengajar dan sebagainya, semua yang udah pernah, klik di sini ya. Ini akan terlihat di akun Google Drive-nya. Nah, ini kan ada berbagai macam yang file yang lama. Nanti lihat di Ganjil 2001 apakah sudah ada dokumen yang di input oleh pihak kampus ya, bisa dilihat di tombol sesuai dengan semesternya. Sehingga semua file-file yang lama-lama masih bisa diakses. Nah, sebagai contoh, nah ini baru ada kader akademik. Ya, untuk surat atau SK tugas mengajar nanti akan di input di sini ya. Dan sebagainya. Ini kita hapus saja, klik. Kemudian satunya adalah input nilai UTS UAS. Nah, fungsi ini adalah pertama untuk kehadiran, input nilai UTS dan UAS, sehingga hanya satu sumber. Sebelumnya ketika kita pakai Syakat, kita 2 kali ya, ngisi di Excel dan juga ngisi di kolom Syakat. Ya, merepotkan. Nah, sekarang kita beri kemudahan, kita klik aja ya, contohnya kita klik OK. Nah, berikut halaman spreadsheet-nya. Jadi nanti di sini akan ada sejumlah mata kuliah. Kalau yang ngambil 4-5 mata kuliah akan ada 5 halaman seperti ini. Ini contohnya ya. Ini contoh yang udah, tapi berani saya sebagai contoh sehingga masih kosong, belum ada nama-namanya. Ya, nanti ketika sudah mulai perkuliahan, semua itu ada namanya. Nah, baik ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Jadi di sini ada 2 sheet ya. Ganjil 2001 untuk menginput kehadiran. Ini kehadiran ya, ada 16 pertemuan. Kemudian nanti di sini tersedia juga untuk nilai tugas, UTS dan UAS. Nah, jadi bisa diinput langsung secara otomatis. Nanti setelah itu akan terekam semua di sini di daftar nilai. Nah, di nilai ini masih kosong semua ya, masih kosong semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu isi yang ini, cukup di sini saja. Ya, ini akan merekam apa yang ada di sini. Baik, contoh seperti ini untuk pertama di atas ya. Dari sini untuk tanggal UTS nanti Bapak Ibu tulis sendiri kapan tanggal UTS-nya. Misalnya di sini nanti tanggal UTS-nya adalah 29 Oktober misalnya ya. Nah, 2021 udah ya. Terus setelah itu kapan UAS-nya nanti sama seperti ini. Misalnya untuk pertemuan pertama nanti tanggal 13 September ya. Kita klik tulis saja 13 September. Nah, ketik sendiri, baru sini kalau kehadiran boleh 1 ya. Ini 1 hadir. Oh, ini belum hadir nih.
kosongin boleh, kasih 0 juga nggak apa-apa ya. Ini hadir satu ya, ini juga hadir, ini hadir. Nah, pertemuan kedua misalnya ini hadir, masih hadir juga. Oh, ini Verona izin. Nah, terserah ini kebijakan Bapak Ibu. Kalau mau ngasih setengah boleh 0,5 ya. Nah, ini akan terjumlah 1,5 ya, karena ini otomatis akan berjumlah ada di sini. Ini nggak perlu di sentuh ya atau diubah, karena ini akan otomatis penjumlahan dari semua keadaan di sini. Ini satu hadir ya, ini satu, ini juga hadir satu. Kemudian sehingga terjumlah ini akan terjumlah otomatis. Kemudian jika ini tanggal berikutnya ya, tanggal 20 bulan 9. Saat tanggal 27 bulan 9 ya, tetap tulis. Namun misalnya Bapak Ibu berhalangan ya, boleh Bapak Ibu di sini tetap tulis tapi kosong ya. Kosong mau diblok juga nggak apa-apa ya, sebagai tanda ya. Di sini nanti ada warnanya, biasanya kita kasih warna ini ya sebagai tanda bahwa ini izin, misalnya kan nggak apa-apa ya, kosong. Kasih keterangan di sini. Nah, di bawah keterangan ini ada keterangan, isilah keterangan jika sesi tertentu berhalangan dan kapan penggantinya. Nah, satu misalnya kan, ketik tanggalnya 27/9 ya, oke aja. Saya izin tidak mengampu karena berhalangan ya, dan akan diganti pada tanggal sekian, misalnya 2 hari kemudian, perjanjian dengan mahasiswa 29 September misalnya kan. Ya. Namun ketika di tahun 9 boleh Bapak Ibu ganti di sini 29 ya, 29 bulan 9. Nah, tahun 9. Kemudian ini boleh nggak apa-apa ya, nggak usah diubah lagi juga nggak apa-apa, sebagai bentuk jadwal yang beda. Kasih lagi terang di sini. Nah, misalnya 29/9 saya mengganti di tanggal 27 bulan 9, sehingga admin itu akan paham ya, karena pada tanggal tersebut ya admin akan mengabsen Bapak Ibu sini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu isi absen lagi seperti lalu ya, di tombol sepada nggak perlu. Jadi akan melihat di sini. Ketika Bapak Ibu mengabsen mahasiswa, artinya tanggal segini admin akan melihat bahwa Bapak Ibu itu hadir. Jika kosong, apakah ada keterangan di bawahnya karena nggak diisi? Oh, ada keterangannya berhalangan ya. Nah, nanti ketika tanggal 29 misalnya, ada di sini akan input. Oh, ini berarti hadir. Nah, itu contoh. Kemudian ini contoh, misalnya udah terisi semuanya, lalu lagi diisi semuanya, isi semua satu ya, ini satu, ini 0 nggak hadir, ini satu ya, ini satu ya, satu. Nah, ini sebagai contoh salah satu aja ya contohnya. Otomatis kehadiran ada 15. Untuk tugas misalnya nih, tugas dapat 75. Kemudian UTS-nya dapat 80. UAS-nya dapat 80 sama. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu ini kalau udah diisi semua ya. Misalnya kita isi aja ya semuanya, 8, ini 90, ini 80 ya. Ini 87, ini 87 juga, ini 90, ini sebagai contoh aja ya. 60, 70 dan 80. Ini 60 ya, 70, kemudian 90, satu lagi 80, 75. 75. Nah, ini udah kasih semuanya. Nah, ini kan oke lah, kita blok aja ya, biar sama ya. Nah, misalnya ya, ini udah sih semuanya kehadirannya. Oke ya. Nah, coba kita lihat di nilai ya, nilai. Nah, ini udah otomatis sama persis dengan yang ada di sampingnya dan udah membentuk. Ini dapat A, B, B, sangat baik, dan baik. Nah, dan juga yang bawahnya juga nanti akan otomatis akan terinput sendiri ya. Nah,
Contoh. Nah, setelah diisi semua, jangan lupa Bapak Ibu ya, boleh dari sini, boleh juga dari sini, nggak apa sama aja. Kita klik di sini, file, kemudian kita kirim email. Emailnya kemana? Ada di sini Bapak Ibu, yang di profil ya. Nah, dia ada, mohon kirim nilai email ke Jakarta City Basic. Ini copy aja nggak apa-apa ya. Nah, ya, copy, kemudian masuk ke sini, klik email ya. Nah, file, email file ini, tunggu sebentar. Bapak Ibu boleh input dari handphone, asalkan handphone itu sudah di download aplikasi spreadsheet Excel. Karena pakainya sebagai untuk menginputnya. Kalau belum diinput bisa dibuka, cuma nggak bisa diisi. Ya tadi harus download dulu aplikasi di Play Store ya, spreadsheet ya untuk menginput. Oke, kita klik ya untuk kirim juga ke email Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu punya email Gmail ya, itu akan terkirim. Pastikan untuk membuka ini Bapak Ibu punya email Gmail. Kalau yang ada yang belum punya, mohon untuk membuat email ya. Nah, oke, kemudian kita copy aja yang tadi ya. Nah, nih, klik aja misalnya ya. Nah, kalau tanda begini berarti ini email ini udah connect. Kalau masih gelap misalnya tuh berarti belum. Nah, boleh ini udah otomatis subjeknya ya, nilai Bapak Ibu. Kemudian isi juga selamat siang misalnya, admin ya, admin boleh ya, atau namanya itu boleh. Berikut nilai UTS atau UAS lah ya, saya ya kata UAS lah ya, karena setiap UTS dan UAS harus kirim UAS saya ya. Terima kasih ya, terima kasih. Kemudian bawahnya Bejo Sutrisno. Nah, udah. Dan di sini mohon untuk diganti dengan Microsoft Excel. Klik ya, setelah itu baru kita kirim. Sudah selesai. Nah, namun ya, setelah di email dikirim ya, silakan Bapak Ibu boleh download untuk file sendiri atau nggak download juga nggak masalah, masih tersimpan di Google Drive ya atau di email Bapak Ibu. Setelah itu baru kita masuk ke dalam e-kampus Bapak Ibu ya. Kita input nilai terakhirnya saja. Nah, e-kampus di mana? Di sini. Dia ada tombol e-kampus ya. Kita klik aja masuk ke e-kampus ya. Kita klik ke e-kampus. Kemudian setelah e-kampus kita masukkan user ya. User ini. Kayaknya user saya ya 0422 ini udah ada. Kemudian levelnya ada level dosen. Sandinya ya sama seperti yang Bapak Ibu punya di Siakat ya, hanya bedanya aja tapi user dan sandi sama. Oke, kemudian klik ya. Nah, sudah sukses ya. Sorry, kita masuk aja ke sini misalnya ya. Nah, nih masuk ulang ya. Oke, login ya. Ini contoh aja, contoh simulasinya. Nah, setelah itu tadi, mohon untuk diisi juga di e-kampusnya. Jadi Bapak Ibu hanya masuk e-kampus itu pada akhir semester sebenarnya. Nggak perlu tiap pertemuan. Kalau sebelumnya siakat setiap pertemuan, kalau ini akhir semester aja. Klik dosen, input nilai mahasiswa, ya. Kemudian klik program studinya adalah sastra Inggris, ya. Kemudian pilih reguler. Ada reguler, ada non-reguler. Jadi ada dua kelas ya mungkin yang mengajar pagi atau malam dan Sabtu itu banyak ada dua-duanya ya. Itu masing-masing kelompok. Oke, tahunnya apa? 2021. Cari data. Setelah itu kita masuk ke sini nih, daftar mata kuliah akan tampil di sini untuk yang reguler. Kita klik, input nilai dulu satu persatu. Misalnya yang pertama ini dapatnya nilainya adalah untuk nilai akhir ya, ada di sini ya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Oh ini misalnya 80, 87, 88 misalnya kan. Kita klik aja. Sini 80 ya. Ada di sini. Oh, dapat A otomatis ya. 81 dapat A juga ya. Ini misalnya dapat B nih, dapat A 78 ada di sini. Oke, setelah itu simpan. Simpan. Oke, kita masuk ke mata kuliah yang kedua. Kita klik ini aja untuk kembali ke tampilan awal. Untuk yang nomor 2 ini belum ya. Kita klik input nilai yang nomor 2. Kemudian nilainya adalah ini dapat 7. Oh, ada di sini. Ini dapat 80, ada di sini. Dapat 65. Oh, berarti ada di sini nih. Antara yang C. Oke. Baru simpan juga. Oke. Sekarang mata kuliah yang ketiga ya. Kuliah 3. Kita klik ini ya. Klik.
kemudian input nilai juga 85 ada di sini, 87 juga ada di sini, 75 ada di sini. Klik OK, simpan. Oke, kemudian kembali ke yang mata kuliah keempat ya. Kita coba lagi, klik ini. Sorry, salah ya. Klik yang keempat. Tunggu ya sampai oke. 4, kita isi lagi ya. Ini dapat 75. Oke, dapat 80, dapat 90. Oke, simpan data. Satu lagi. Data. Kemudian gitu ya. Terakhir kita dapat 42, 43 ya. Kemudian dapat 87. Oke, simpan. Nah, ini udah simpan. Sehingga nanti mahasiswa itu akan memudahkan untuk melihat KHS-nya. Baik, kita coba masuk ke akun mahasiswa ya. Ini saya udah di input semua nilainya. Nah, kita contoh masuk ke akun mahasiswa. Oke, mahasiswa satu kita kasih aja levelnya level mahasiswa. Login di kampus ya. Dari sini. Kemudian kita lihat dulu di akun mahasiswa ya. Misalnya kita ke sini, kemudian ingin melihat KHS-nya, apakah sudah di-input oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian dia clear ini, kemudian ini udah masuk nih Bapak Ibu ya, udah masuk nilai semuanya. Kemudian coba ingin mencetak, klik cetak KHS. Ini sudah tampil dan mahasiswa nanti tinggal save ya atau print ya, kemudian minta tantangan Kaprodi dan juga mahasiswa itu sendiri. Jadi sudah tertera ada penasihat akademiknya ya, kemudian reguler, kode prodinya, nama mahasiswa dan nomor NIM-nya. Nah, tinggal cetak dan tantangan stempel jika diperlukan untuk keperluan kantor atau perusahaannya. Demikian Bapak Ibu singkat ya tutorial yang kita bahas sebelumnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi suatu panduan. Terima kasih, salam sehat selalu, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.